gaji terakhir kamu di sini. Malam itu jadi rute ketiga kalinya Zara harus jalan kaki. Bahkan kali ini Zara harus berlari lebih kencang agar tepat waktu tiba ke tujuan ketemu Bu Endita 15 menit sebelum sip kerja dimulai. Sebenarnya langkah Zara saat itu mulai melemah, nafasnya makin ngos-ngosan. Namun penampakan gedung studio balet mengembalikan semangat Zara untuk nyampe lebih cepat lagi. Sayangnya semangat doang gak sinkron dengan anggota tubuh yang mulai diskusi mau demo. Bahkan sebelah kaki Zara mendadak udah ngambek aja, gak mau terus dipaksa kerja Rodi. Jadinya ya Zara jatuh terduduk tepat di ujung anak tangga studio balet karena mata kakinya kram dan sakit untuk digerakkan. Benar-benar hari yang sangat mantap untuk seorang Zara. Pas bersamaan, Ken pun udah nyampe di sana. Ken segera berlari menghampiri Zara dan memberikan pertolongan pertama sesuai masalahnya. Kalau korban tenggelam dikasih nafas buatan. Kalau korbannya kaki kram ya sang pahlawan harus memberikan bantuan dengan aksi yang lebih menyakitkan. Yaitu Ken langsung membuka sepatu Zara dan menekan kaki Zara agar otot-otot kakinya segera normal. Ya, seperti diurut ya. Yang jelas hebat juga Ken. Sepertinya Ken pernah punya pengalaman dengan model cedera seperti ini. Sebenarnya gerakan ini hanya boleh dipraktekkan oleh yang profesional aja guys, karena bisa-bisa dari kram jadi cedera lebih parah. Aksi penyelamatan yang dilakukan Ken berjalan cukup lancar. Kram di kaki Zara langsung mendingan. Maka Zara pun permisi dari Ken karena Zara harus segera masuk ke ruang kantor Bu Endita dan siap mendengarkan apa yang ingin dibicarakan. Maaf Zara, Ibu suka kamu bekerja di sini. Namun karena ada beberapa hal, dengan sangat terpaksa Ibu memberikan gaji terakhir kamu. Mulai besok kamu gak perlu bekerja lagi di sini, ucap Bu Endita sembari menyerahkan 2 lembar amplop. Satu amplop besar seperti berisi berkas-berkas. Amplop keduanya ya berisi gaji Zara sebulan ini. Baik Bu, terima kasih. Saya mohon maaf karena mungkin selama ini saya pernah mengecewakan, ujar Zara. Lagi-lagi ya Zara harus terus menguatkan dirinya, namun tetap aja air matanya runtuh juga. Lalu Zara mengambil amplop gajinya dan permisi dari Bu Endita. Sebenarnya saat itu Bu Endita pun merasa bersalah dan kasihan pada Zara. Namun ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh Pak Bos baru mereka. Zara pun kembali melanjutkan langkahnya yang udah semakin loyo. Meskipun udah pegang uang gaji, namun Zara tetap memilih kembali lanjut jalan kaki karena ini adalah momennya untuk benar-benar meratapi nasib. Kenapa dengan hari ini? Kenapa semua masalah semuanya seakan ngantri dan numpuk di hari ini? Kenapa ya semakin Zara berusaha tegar, kenapa malah semakin diuji? Apakah sebenarnya dunia mau benar-benar melihat Zara mulai menyerah dan mengakui kelemahannya? Akhirnya guys, meledak juga kesabaran Zara. Tangisnya benar-benar pecah. Tumbennya biasanya di tiap sinetron lain kalau adegan gini ada hujan deras segala. Ya biasanya kan biar sekalian bisa teriak dan nangis lebih puas lagi karakter utamanya. Nah karena langit malam itu sedang cerah, maka teriakan Zara justru terdengar lebih menyayat dan menyedihkan. Rupanya Ken sedari di studio balet terus diam-diam mengiringi langkah Zara. Tadinya Ken sengaja nih guys nggak mau nongolin muka karena dipecatnya Zara justru kan berasal dari Ken idenya. Kirain ya sebelumnya Ken akan membuat pilihan. Kalau Zara nggak mau terima naik gaji ya Zara akan dipecat. Ternyata idenya seakan terdengar lebih kejam. Tanpa babi bu Zara langsung dipecat karena Ken sudah mempersiapkan sesuatu yang lain untuk membantu Zara yang orangnya nggak suka terima bantuan.
Namun teriakan Zara yang begitu menyedihkan dan terdengar sudah sangat putus asa lebih menghancurkan hati Ken. Maka Ken pun nongol lah dengan niatan menghibur Zara dan menjelaskan apa maksud tujuannya. Yang ada Zara udah sangat marah, bahkan merasa terganggu. Zara lagi butuh sendiri. Zara merasa nggak butuh teman curhat, apalagi pandangannya mengasihani nasibnya. Apa sih mau kamu Ken? Leave me alone, tinggalkan aku sendiri. Teriakan Zara bercampur marah, kesel, dan tangisan yang masih meratapin hidupnya. Manalah mungkin ya Ken langsung segitu patuhnya dengan permintaan Zara. Malahan Ken semakin cemas dengan keadaan Zara. Maka Ken pun terus mengiringi langkah Zara hingga sampailah mereka masuk gang menuju ruko. Hari ini hari yang terburuk dan aku sudah nggak kuat lagi. Nah, kali ini nada suara Zara udah nggak lagi meninggi guys. Kesabaran Ken yang tetap diam tanpa suara terus berjalan di belakangnya perlahan membuat Zara merasa emang perlu seseorang teman untuk mendengarkan keluhannya. Harapan Zara dengan mengeluarkan unek-uneknya, maka beban di wajahnya akan memudar dan mama dia nggak menyadari betapa berat perjalanan Zara dari sejak pergi hingga pulang ini. Namun yang mendengarkan curhatan Zara bukan hanya Ken. Gak jauh dari mereka, Mohan baru aja nyampe dan sengaja sembunyi nih di balik tembok. Hati si Ade ikut nelangsa mendengar kesedihan kakaknya. Dan kalimat dari Zara seakan memperjelas kecurigaan Mohan bahwa adegan baikan Zara dengan Fatah cuma sekedar acting. Nah, kira-kira apakah Mohan segera keluar dari persembunyiannya lalu memeluk kakaknya?